Tentunya kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia tentang teks bacaan. Nah, teks bacaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada apa aja? Ada teks laporan, ada teks prosedur, ada teks anekdot, ada teks negosiasi, ada teks eksplanasi, dan ada teks cerita ulang atau teks biografi. Nah, yang pertama adalah teks laporan. Teks laporan ini disebut juga dengan teks klasifikasi. Kenapa disebut dengan teks klasifikasi? Karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria. Nah, kadang orang menganggap teks laporan sama dengan teks deskripsi, padahal mereka itu berbeda. Perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya terletak pada sifatnya, yaitu kalau teks laporan bersifat luas atau global dan menyeluruh. Tapi kalau teks deskripsi bersifat unik atau individual. Jadi teks deskripsi itu menitik beratkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Sedangkan teks laporan lebih menekankan pada mengkelompokkan atau klasifikasi. Misalnya, pada teks laporan, harimau diklasifikasikan menjadi hewan pemangsa dan juga hewan pemakan daging. Tapi kalau di teks deskripsi, harimau dideskripsikan dengan tingginya, panjangnya, ekornya, warna bulunya apa, dan lain sebagainya. Dalam teks laporan, berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri satu struktur dengan satu verba utama, yaitu kata kerja. Kalau kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih, dengan dua verba atau lebih. Jadi misalnya, tumbuhan ditanam di kebun. Dan tumbuhan ditanam di kebun kemudian dirawat sampai besar. Jadi kalimat yang pertama, tumbuhan ditanam di kebun merupakan kalimat simpleks, sedangkan kalimat kompleksnya adalah tumbuhan ditanam di kebun kemudian dirawat sampai besar. Jadi dia memiliki dua struktur. Nah, yang selanjutnya adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi berisi langkah-langkah, misal contohnya langkah-langkah membuat mie goreng, langkah-langkah membuat nasi goreng. Kaidah kebahasaan teks prosedur adalah yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Jadi kata kerja imperatif itu kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, kerjakan, hindari, atau panaskan. Nah, yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya adalah nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain sebagainya. Menggunakan kata hubung, konjungsi, atau temporal. Nah, menggunakan kata hubung ini menjelaskan bahwa hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, waktu kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan juga lalu. Terus yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nah, yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan juga alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Jadi misalnya kalau kita menuliskan teks prosedur langkah-langkah membuat nasi goreng, kita harus menuliskan resepnya apa aja, kemudian penggunaan alatnya apa aja.
Yang keenam adalah verba material dan tingkah laku. Verba material itu adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Jadi verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ada dua, yaitu teks prosedur sederhana atau prosedur simpleks, dan juga teks prosedur kompleks. Nah, yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, jadi umumnya hanya terdiri atas 2 hingga 4 langkah saja. Contohnya, mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan juga menyalakan TV. Nah, misal kita buat contoh langkah-langkah membuat keranjang dari koran bekas. Bahan yang dibutuhkan adalah koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. Yang pertama, siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua, potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, lipat memanjang potongan koran tersebut. Dan yang keempat, susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Nah, keempat langkah ini disebut dengan teks prosedur sederhana karena tidak banyak langkah-langkah. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah, jadi lebih dari 4 langkah. Nah, contohnya prosedur pembuatan KTP atau mendaftar sekolah. Kita buat contoh langkah-langkah mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, yang pertama adalah letakkan pakaian yang akan dicuci ke dalam tabung mesin cuci. Jika mesin cucimu memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar. Yang kedua, isi air secukupnya sesuai banyaknya baju yang akan dicuci. Langkah ketiga, masukkan deterjen dan pewangi pakaian pada tempatnya. Yang keempat, putar tombol ke arah waktu 10 menit. Tabung mesin cuci pun akan bergerak memutari dan mengaduk cucian. Nah, yang kelima, setelah mesin berhenti, buang air cucian dengan memutar tombol ke arah dry. Yang keenam, setelah pembuangan air selesai, ulangi proses di atas sekali lagi agar pakaian bersih, serta bebas dari kotoran dan busa deterjen. Yang ketujuh, buka penutup mesin cuci dan pindahkan kain ke tabung yang lebih besar. Yang kedelapan, putar tombol ke arah waktu 5 menit untuk mengeringkan pakaian. Dan yang kesembilan, jemur pakaian yang telah dikeringkan. Jadi itu adalah langkah-langkah dari penggunaan mesin cuci. Nah, selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada beberapa, yaitu 1. Pengantar atau pembuka. Nah, dalam pembuka ini diawali dengan judul. Judul kemudian dilanjutkan dengan bagian pengantar, yang berupa kalimat interrogatif sebelum masuk ke topik yang dibahas. Jadi bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif sehingga tidak selalu ada dalam setiap teks prosedur. Yang kedua adalah material. Nah, pada bagian ini berisi bahan-bahan, alat-alat, dan material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya, dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang harus digunakan. Kemudian dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang perlu disiapkan sebelum memulai kegiatan. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapannya harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar urutannya. Jadi harus secara runtut. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan di atas, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Jadi bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Jadi pada bagian ini terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Nah, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Contohnya seperti apa?
Cerita yang lucu dan mengesankan. Cerita yang lucu dan mengesankan adalah cerita yang dapat membuat jengkel atau konyol bagi pelaku yang mengalami. Jadi perasaan jengkel dan konyol itu seperti merupakan krisis yang ditanggapi dengan reaksi dari pertentangan antara nyaman dan tidak nyaman, puas dan frustasi, serta tercapai atau gagal. Nah, selain itu, teks anekdot ini juga dapat untuk menyampaikan kritik atau bahan lelucon terhadap layanan publik. Kira-kira kalian udah tahu nggak cerita teks anekdot itu apa? Nah, teks anekdot juga dapat berupa sindiran, yaitu keputusan yang tidak adil dapat dikatakan adil. Dalam teks anekdot juga terkandung konjungsi seperti kata lalu, kemudian, setelah, maka, dan juga sehingga. Selanjutnya adalah unsur teks anekdot. Kalian tahu nggak unsur teks anekdot itu ada apa aja? Nah, unsur teks anekdot itu ada 3, yaitu tokoh, alur, dan juga latar. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Nah, tokoh ini bersifat faktual, biasanya orang-orang yang terkenal. Tapi aku nggak terkenal. Ya, nggak apa-apa, berarti kamu nggak masuk teks anekdot. Nah, yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah mendapat polesan, maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Jadi, alurnya itu harus runtut juga. Yang ketiga adalah latar. Latar ini dapat berupa waktu, latar suasana, atau latar tempat. Jadi, ketiga latar ini harus bersifat faktual, artinya benar-benar terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Oke? Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot yaitu yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Jadi, contohnya sebut saja Mawar atau Melati. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Nah, hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita. Jadi, kalau berupa cerita disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Jadi, sesuai ceritanya. Terus yang keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Nah, hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Yang kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis. Jadi contohnya itu keterangan waktu, seperti kata kemudian, akhirnya, lalu. Selanjutnya, banyak pula menggunakan konjungsi penerang dan juga penjelas. Seperti kata bahwa, ialah, sebab. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Itu dia adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kemudian yang keempat adalah teks negosiasi. Nah, apa sih teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah teks yang merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi, interaksi sosial ini dapat berupa kayak jual beli, eh, apalagi ya, kayak pinjem barang boleh nggak kayak gitu. Jadi kita saling bernegosiasi. Nah, kedua pihak yang melakukan negosiasi ini mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Nah, dari hasil akhir negosiasi ini harus memiliki persetujuan dari semua pihak. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja. Sehingga semua pihak yang menerima hasil dengan kesepakatan bersama ini merasa sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, tujuan dari teks negosiasi ini untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Nah, yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama untung. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama,
Yang membedakan antara teks negosiasi dengan teks yang lainnya adalah teks negosiasi mempunyai ciri-ciri, diantaranya satu, menghasilkan kesepakatan, yaitu yang saling menguntungkan, seperti yang tadi ya. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama, jadi bukan kepentingan individu. Yang kelima, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Jadi, gimana nih penyelesaiannya? Nah, biar sama-sama enak, biar sama-sama tidak ada yang dirugikan. Jadi, kita saling bernegosiasi. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada apa aja? Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang santun. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, ya. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Jadi sifatnya ini adalah membujuk. Ingat, persuasif artinya kita harus bisa meyakinkan pembeli untuk membeli barang kita, kita harus bisa meyakinkan orang lain untuk menyepakati tujuan dari teks negosiasi kita. Nah, yang ketiga adalah berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak, jadi sama-sama diuntungkan. Yang kelima, bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Jadi ini tuh harus memerintah orang untuk ya udah, harus memerintah orang untuk membeli barang kita. Gimana caranya kita bisa membujuk orang itu untuk membeli barang kita? Nah, selanjutnya tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi kayak teks negosiasi itu membutuhkan, mungkin butuh misal 2 hari, 3 hari, atau bahkan butuh waktu yang cukup lama, seperti 1 tahun untuk membeli tanah misalnya. Itu kan tidak cukup untuk 1 hari, 2 hari untuk bisa deal. Jadi membutuhkan banyak waktu yang lama. Kemudian didasari argumen yang kuat dan juga disertai fakta. Nah, harus ada alasan. Alasan ini harus jelas sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa kok harus ya dan juga mengapa tidak? Alasannya itu apa? Kenapa kita harus beli barang ini? Kenapa kita tidak boleh begini? Kenapa kita tidak boleh begitu? Nah, yang selanjutnya adalah jangan menyela argumen. Jadi kalau ada partner kita yang sedang bernegosiasi, tunggu dulu, dengarkan dulu dan jangan menyela argumen yang dia katakan. Kita dengarkan dulu dia bercerita tentang apa, dia menceritakan tentang keunggulan barangnya itu seperti apa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah struktur kompleks negosiasi. Struktur dari kompleks negosiasi itu yang pertama ada orientasi. Jadi orientasi ini berisi kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini biasanya ucapannya salam untuk memulai negosiasi. Jadi kalau yang Islam mengucapkan salam, yang non-Islam bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Nah, selanjutnya adalah permintaan. Permintaan ini suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jadi ada permintaan. Setelah ada permintaan, misal aku nih mau beli apa? Mau beli buku. Lah, bukunya harus ada. Buku apa yang ingin aku beli kayak gitu. Misal judulnya buku bahasa Indonesia. Nah, di sini yang selanjutnya adalah pemenuhan. Pemenuhan itu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Nah, tadi kan aku minta buku nih. Aku minta buku terus orangnya bilang, "Oh ya, ada bukunya." Berarti dia sanggup dong untuk mencarikan buku bahasa Indonesia yang aku cari tadi. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Penawaran itu adalah puncaknya dari negosiasi yang terjadi. Jadi kedua pihak itu saling tawar-menawar. Misal harga bukunya adalah 150.000. Nah, menurutku itu mungkin kemahalan. Jadi aku tawar menjadi 100.000 ya misalnya. Di sini aku saling menawar sama penjualnya. Jadi kita saling tawar-menawar. Dan selanjutnya adalah persetujuan. Persetujuan itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang dilakukan. Jadi antara pembeli dan penjual tadi telah menyepakati hasil dari penawaran yang telah diajukan tadi. Jadi misalnya boleh ditawar, maka
pembeli akan membayar sesuai dengan hasil penawaran tadi dan persetujuannya. Kemudian pembelian. Pembelian ini adalah keputusan konsumen, jadi menyetujui negosiasi ini atau tidak. Jika dirasa harganya sangat mahal dan penjual tidak mau ditawar, jadi barang tadi boleh jadi dibeli atau tidak sama pembelian atau konsumen. Nah, selanjutnya adalah penutup. Penutup ini adalah biasanya adalah berisi dengan ucapan salam atau kata terima kasih. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh dari teks negosiasi jual beli. Misalnya, penjual, ada yang bisa dibantu, Mas? Nah, ini kata ada yang bisa dibantu ini adalah kalimat sapaan, kalimat awal pembuka. Terus pembelinya menjawab, baju yang ini ukuran L ada nggak? Penjualnya jawab, ada Mas, sebentar saya ambil. Pembelinya, iya. Penjualnya, ini Mas yang ukuran L. Pembelinya, berapa harganya Mas? Nah, penjualnya itu menjawab, itu 300.000 Mas, pasnya 290. Nah, di sini akan terjadi tawar-menawar selanjutnya. Pembelinya akhirnya menawar, bisa 260 nggak Pak? Nah, terus penjualnya menjawab, tidak bisa Mas, paling dikurangi 5.000, jadi 285.000. Nah, ini kan setelah penjualnya bilang tidak bisa ditawar, kira-kira pembelinya mau beli nggak ya? Nah, ini sesuai dengan keputusan pembelinya, terserah dia mau beli apa enggak. Kalau dia rasa ini masih kemahalan, ya udah nggak apa-apa, berarti nggak usah dibeli. Kalau dianya dirasa cukup penawarannya, ya udahlah, nggak apa-apa, ya udah akhirnya dia beli. Nah, ini pembelinya menjawab, ya 280.000 aja deh Pak, langsung saya beli. Penjualnya menjawab, iya baiklah. Nah, berarti di sini ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli menawar dengan seharga 280 dan penjual menyemakatinya sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu jual beli baju yang berukuran L. Yang selanjutnya adalah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya maupun yang lainnya. Nah, jadi teks eksplanasi itu contohnya misal ada cerita banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Nah, kayak gitu ya. Jadi teks eksplanasi itu berisi tentang fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kata banjir nih, ceritanya banjir. Bagaimana banjir bisa terjadi dan mengapa banjir itu bisa terjadi? Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Nah, oleh sebab itu, tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ada apa aja? Yang pertama adalah ada kopula. Kopula ini adalah kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kata ini merupakan kata definisi kata atau konsep dari suatu fenomena. Yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini dapat digunakan pada bagian daratan penjelas. Jadi sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek fenomenanya berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Jadi ada kata kerja aktif, bukan kata kerja yang pasif. Yang selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya konjungsi jika, bila, sehingga, sebelum, kemudian, atau yang pertama. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah keterangan waktu. Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Jadi harus ada waktunya. Kapan banjir itu terjadi, kapan tanah longsor itu terjadi, kayak gitu. Kemudian ada istilah ilmiahnya. Istilah ilmiah ini digunakan sesuai dengan konteks
yang kerap digunakan untuk memperjelas definisi, jadi hubungan sebab akibatnya ataupun kronologi dari suatu fenomena itu, ada istilah ilmiahnya. Kemudian yang selanjutnya ada kata ganti benda. Nah, subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non-persona seperti kata ini, itu, dan juga tersebut. Jadi teks eksplanasi itu hanya fokus pada hal umum, seperti tadi, gempa bumi, banjir, hujan, udara, gunung meletus, dan lain sebagainya, kayak gitu ya, paham ya? Jadi kalau ada cerita kayak gitu, udah pasti masuk ke dalam teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu topik yang menarik itu apa. Kalau misalnya ada terjadinya pasang surut air laut, itu bisa kita jadikan sebagai topik untuk menulis teks eksplanasi. Nah, yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Nah, kita buat dulu kerangka karangannya. Jadi kita identifikasi fenomenanya, terus menggambarkan rangkaian kejadiannya, terus kita ulas. Jadi pasang surut air laut itu fenomenanya seperti apa? Penggambarannya seperti apa? Kayak gitu ya. Terus mengumpulkan referensi. Jadi kita cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kita mencari data tentang terjadinya pasang surut air laut. Jadi kita mengamati kapan terjadinya pasang surut air laut itu, seperti apa, kayak gimana, gitu. Kemudian mengembangkan teks. Nah, dari kerangka-kerangka yang sudah kita susun dari data-data di atas tadi, itu kita kembangkan menjadi sebuah teks, menjadi kalimat teks eksplanasi yang utuh, yang runtut, yang baik. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengembangkan teks, kita sunting teks tersebut agar hasilnya lebih baik. Jadi kita periksa dan kita baca kembali teks eksplanasi yang udah kita buat tadi. Kemudian kita sunting apa ada kalimat yang tidak sesuai atau ada kalimat yang salah, jadi kita perbaiki lagi agar kalimatnya menjadi lebih baik dan efektif. Kayak gitu. Yang keenam adalah teks cerita ulang atau teks biografi. Nah, di sini pasti udah paham semua teks biografi itu apa. Ya, benar. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain dan biasanya biografinya siapa? Biografinya orang-orang yang terkenal. Nah, jadi pada tulisan ini biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang yang dituliskan dalam teks biografi. Nah, umumnya biografi ini menampilkan tokoh-tokoh orang terkenal, orang-orang sukses, dan juga orang-orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Misalnya biografinya Bapak Presiden, biografinya para pahlawan, kayak gitu ya. Nah, adapun kaidah dari kebahasaan teks biografi adalah yang pertama, umumnya teks biografi ini menggunakan kata seperti kata ganti, kata hubung atau kata sambung, merujuk kata, kata kerja, kalimat simpleks, kata sifat, dan juga kata keterangan. Jadi dalam menulis kalimat biografi tentu ada kata gantinya, kata kerjanya, kata simpleks, kata sifat, dan juga ada kata keterangannya. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri dari teks biografi. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, isi teks biografi itu menceritakan tentang kisah atau perjalanan kehidupan dari seseorang yang kita tulis. Nah, yang kedua, menggunakan beberapa unsur kebahasaan, seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan juga tempat. Yang ketiga, teks biografi ini dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, teks biografi juga dapat disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju. Jadi sudut pandang penceritaannya, terus kemudian ada gaya penulisannya, fokus penceritaannya kepada apa, dan juga penggunaan bahasanya seperti apa.
Terus yang kelima adalah paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Jadi kisahnya itu menceritakan, menceritakan kayak gitu ya. Bukan ditulis secara poin-poin, tapi dijabarkan. Kemudian yang keenam, teks biografi ini umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, ada kejadian, dan juga peristiwa penting, kemudian reorientasi atau ada kesimpulan di akhir paragrafnya. Nah, yang ketujuh, ada karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi karakternya si pahlawan ini digambarkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam menulis teks biografi. Nah, yang kedelapan adalah pola pengembangan teks biografi ini bersifat kronologis. Jadi ditulis secara runtut. Awalnya dia sekolah di mana, terus lulus di mana, kerja di mana. Nah, kayak gitu. Tinggalnya di mana, gitu ya. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, kemudian ada kejadian atau peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi atau yang bersifat komentar, kesimpulan. Jadi yang pertama adalah orientasi. Orientasi atau setting itu berisi tentang gambaran awal tokoh atau pelaku dalam teks biografi secara umum. Jadi awalnya kita menceritakan tentang gambaran awalnya, misal Bapak Presiden adalah Bapak Jokowi adalah Bapak Presiden yang ada di Indonesia kayak gitu. Itu adalah gambaran awal tentang tokoh yang masuk ke dalam orientasi. Yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting, yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Nah, pada bagian ini diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami oleh tokoh. Jadi kalau misalnya kayak Bapak Jokowi itu ada hal menarik apa? Misalnya hal menariknya adalah style bajunya diikuti yang menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kemudian hal yang mengesankan, misal kemarin ada demo besar-besaran kayak gitu ya. Mungkin sebagian orang itu adalah hal yang mengemaskan atau greget gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi komentar atau pernyataan simpulan dari peristiwa yang telah diceritakan tadi. Tapi biasanya tidak semua orang menyebutkan komentarnya, tapi kayak simpulan dari jadi Bapak ini memiliki sifat yang baik, bla 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 kayak gitu. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks biografi ini adalah yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi dasar dulu dari tokoh yang akan kita ceritakan. Jadi kita harus tahu namanya, nama gelar, kalau ada ya nama gelarnya. Terus kita harus tahu tempat tinggalnya juga, tanggal lahirnya juga, nama orang tuanya siapa, dia tinggal di mana. Nah, riwayat tentang sang tokoh kita harus tahu dulu informasinya. Jadi kita harus mencari tahu. Terus yang kedua, kita menggali data atau informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Jadi kita tidak bisa mencari hanya dari satu sumber saja, karena bisa jadi data yang kita dapatkan tidak valid. Tapi kalau kita mencari dari banyak sumber, itu kita bisa menyimpulkan, nah data ini valid, data ini benar ternyata. Nah, selanjutnya adalah memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Jadi kita pilih lagi, dari data yang kita peroleh itu kita pilih, ini penting nggak ya untuk dimasukin, ini nggak penting nih, nggak usah dimasukin. Terus yang selanjutnya adalah mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Jadi data yang kita olah tadi, kita olah menjadi suatu bentuk teks, kita jabarkan menjadi suatu paragraf. Kemudian merangkai semua informasi dengan kalimat yang runtut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Data-data tersebut kita rangkai menjadi kalimat yang runtut. Jadi yang runtut tadi yang bersifat seperti kalimat deskripsi, kita jabarkan. Terus membangun abstrak teks biografi dan mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu membangun bagian orientasinya,
kemudian membangun kejadian dan peristiwanya tadi ada apa aja, terus menyampaikan pendapat atau simpulan tentang penulis terhadap tokoh yang kita ceritakan tadi. Jadi, itu tadi adalah macam-macam teks bacaan. Semoga kalian memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.